Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdan akan mempresentasikan mengenai pemuliaan jenazah. Jadi untuk pemuliaan jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah, yang berarti ketika umat muslim lain telah melakukannya, maka gugurlah kewajiban bagi umat muslim yang lain walaupun dia tidak melakukan. Seperti itu ya. Tapi kalau ketika semuanya tidak melakukan, maka semuanya akan mendapatkan dosanya. Nah, untuk pemuliaan jenazah sendiri ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah memandikan, kemudian adalah mengkafani, yang ketiga adalah menyolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan atau memakamkan. Nah, praktik yang pertama yakni memandikan jenazah. Nah, pertama-tama kita harus menutup terlebih dahulu aurat dari jenazah, karena jenazah ini laki-laki, jadi yang ditutupin adalah dari pusar hingga lututnya. Seperti ini kurang lebih ya. Nah, sembari seperti ini kita akan mengudukan atau mengistinjakan jenazah ini dengan cara menekan-nekan sedikit-sedikit, jangan terlalu keras. Nah, kemudian di kemaluannya atau di anusnya, barangkali ada kotoran yang keluar, boleh dibersihkan. Boleh dibersihkan. Oke, sudah istinja. Yang selanjutnya adalah mengudukan jenazah. Tapi perlu diingat bahwasannya ada dua hal yang tidak perlu dilakukan ketika mengudukan jenazah. Yang pertama adalah mengkumur-kumurkan jenazah dan juga menginstinsakan jenazah atau memasukkan air ke hidungnya. Jadi langsung aja kita tangannya terlebih dahulu. Tangan kanannya. Oke, kemudian tangan kiri. Kemudian usap kepalanya. Selanjutnya bagian tangan kembali, kemudian rambut dan telinganya, dan terakhir kakinya. Oke, setelah selesai wudhu, sebelumnya ini juga ya, kita harus menghadapkan jenazah ini ke kiblat. Nah, karena kiblatnya ke sana, jadi arahnya ke sana ya. Nah. Kemudian kita basuh seluruh tubuh dari jenazah ini, mulai dari bagian kanan. Boleh diambil airnya. Oke, dari tubuh bagian kanan, berarti yang sebelah sini, basuh semuanya pelan-pelan. Kemudian basuh sebelah kirinya. Oke, setelah dipastikan semuanya terkena basah, kita gunakan sabun dan juga campuran air dengan daun bidara ya kalau ada. Boleh sabun, kita sabunin pelan-pelan. Boleh sabunin pelan-pelan. Nah, boleh campurkan dengan air bidara sekarang. Air bidaranya masukkan setelah semuanya terbasuh. Nah, selanjutnya boleh dibilas dengan air bersih secara perlahan. Pelan-pelan ya, karena jenazah juga merasakan. Sedikit demi sedikit basuh sampai seluruh sabunnya hilang. Oke, kalau belum cukup ambil lagi airnya. Nah, ketika sudah selesai, boleh bilasan terakhirnya dicampur dengan wangi-wangian non alkohol, atau bisa juga dengan campuran air dengan kapur barus. Oke, ini terakhir. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengkafani jenazahnya. Nah, untuk mengkafani jenazah, karena ini jenazahnya laki-laki, jadi dibuat 3 lapisan. Nah, kalau jenazahnya perempuan, itu beda lagi, dia harus membuat 5 lapisan. Nah, untuk itu sebelum kita meletakkan setiap kain ya, kita harus menempatkan dulu tali-talinya, dari mulai yang pertama ini untuk di bagian di atas kepala, kemudian ini di bagian dada, kemudian ini di perutnya, ini di lututnya, dan yang terakhir untuk di bawah kakinya. Nah, selanjutnya untuk lapisan yang pertama, nah, ketika mulut dan matanya belum tertutup, kita bantu tutupkan. Nah, kemudian disedekapkan seperti halnya gerakan sholat ya. Oke, sedekapkan seperti ini. Nah, kemudian kita tutup lubang-lubang yang ada pada jenazah, seperti lubang telinga, lubang hidung,
Ada ya. Menggunakan kapas ya, boleh menutup lubangnya menggunakan kapas supaya halus. Oke, selanjutnya kita tutupkan. Yang pertama dulu. Untuk doanya, ketika mengkafani ini adalah Allahumma ksuhu min kafaniti taqwa waj'al qabrahu raudatan min royadil jannah. Ya Allah, pakaikan dia dengan kafan ketakwaan dan jadikan kuburnya taman-taman surga. Amin. Setelah jenazah dikafani, kita siap untuk menyolatkan. Nah, untuk menyolatkan sendiri, jenazahnya harus sudah dikafani, dimandikan, kemudian jenazahnya juga adalah jenazah muslim, kemudian diletakkan di tempat yang suci, dan syarat wajib yang terakhir adalah menghadap ke kiblat. Nah, karena kiblat yang sana. Kemudian kita perlu niat, kemudian menutup aurat, dan suci dari hadas dan najis ya. Selanjutnya menghadap kiblat juga, dan yang terakhir harus tertib, tidak ada rukun yang terlewat. Nah, untuk sholat jenazah ini ada 4 kali takbir. Yang takbir pertama kita membaca surat Al-Fatihah, takbir kedua sholat kepada Nabi, takbir ketiga adalah berdoa kepada jenazah atau kepada mayit, mendoakan mayit, dan yang keempat yaitu mendoakan orang-orang yang ditinggalkan. Nah, karena jenazah ini adalah jenazah laki-laki, kita berdiri atau imamnya berdiri di sejajar dengan kepalanya jenazah. Nah, kalau jenazahnya perempuan, kita berdiri sejajar dengan perutnya jenazah. Oke, kita mulai sholatnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemuliaan jenazah yang terakhir adalah menguburkan jenazahnya. Nah, untuk kriteria kuburannya bisa digali sedalam 1,5 meter atau 1,5 meter. Nah, kemudian bisa kita melakukan pelubangan kembali di sebelah tengah ketika tanahnya itu rapuh, tapi lebih baik lubangnya di samping yang mengarah kiblat, di sebelah kanan yang mengarah kiblat. Oke. Kemudian setelah ini kita angkat jenazahnya secara perlahan. Nah, kemudian ada yang siap menerima di bawah. Oke, setelah diangkat, kita siap menguburkan. Nah, di sini jenazahnya kita hadapkan ke arah kiblat. Seperti ini ya, jadi agak dimiringkan. Kemudian diberi sedikit bantalan agar tetap tertahan seperti ini dari tanah-tanah yang bulat-bulat. Kita diberi bantalan. Nah, setelah itu kita buka tali-tali pada di atas kepala dan di kakinya. Nah, ini kemudian dibuka sedikit agar jenazah mencium tanah. Nah, posisikan jenazah mencium tanah. Nah, kemudian setelah ini selesai, boleh setelah dipastikan seperti ini, kemudian kita tutup dengan papan agar tanah tidak langsung masuk ya. Kita tutup dengan papannya. Nah, kemudian kita kuburkan kembali dengan tanah hingga semuanya tertutup. Nah, setelah semuanya tertimbun, kita tetap berada tidak diinjak-injak ya. Nah, kemudian kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillah wa ala millatihi Rasulillah. Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Kemudian berdoa juga, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tabi'hu yang das su'ai, ya Allah ampunilah dia, teguhkan dia saat ditanya di alam kuburnya. Nah, kemudian untuk dalilnya sendiri, ketika kita melaksanakan pemuliaan jenazah, diriwayatkan oleh Muslim atau hadis riwayat Muslim, yaitu barang siapa yang memandikan jenazah lalu menutupinya dengan kain kafan serta menyolatkannya dan menguburkannya, maka ia mendapatkan pahala yang setara dengan 4 kirot. Nah, 4 kirot, di mana para sahabat bertanya, apa itu 4 kirot wahai Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah seperti 2 gunung besar. Nah, pahalanya sebesar 2 gunung besar. Seperti itu untuk pemuliaan jenazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.